Lo boleh sekolah kemana aja, belajar apa aja, kalau lo nggak bisa ngatur kejiwaan dan psikologis lo, susah. pada akhirnya mungkin itu yang paling penting ya Itu jadinya yang paling ya. penting, yes. Karena kalau gua ngobrol sama lu sama yang lain, kayak kita ngomongin soal analisa segala macam, masing-masing orang kan punya jurus-jurusnya sendiri ya. Tapi kan ternyata psikologis ini yang Yes. menjadi nomor satu ya. Lo boleh sekolah kemana aja, belajar apa aja, kalau lo nggak bisa ngatur kejiwaan dan psikologis lo, susah. Dan uniknya seperti ini Mas Radit, ini nggak bisa diajarkan secara general. Kita sendiri harus tahu karena shadow saya berbeda, shadow Mas Radit berbeda, shadow teman-teman yang ada di sini pasti berbeda. Teman-teman harus tahu shadownya apa. Karena dia bisa menemukan clarity, potensi dari setiap orang. Itu yang teman-teman harus miliki. Penyadaran bahwa aspek psikologis ini ternyata sepenting itu berarti di tengah perjalanan lo kah menjadi investor trader gitu ya? 6 tahun aku dapat. Baru dapat pencerahan itu kan? Yes. Harusnya lihatnya resiko dulu. I see. Karena begitu kamu menyadari resiko kamu semaksimal apapun, karena tidak ada uang, ini Mas Radit pasti setuju, tidak ada nilai uang apapun yang worth untuk kesehatan mental kita. Oh iya sih. Kebanyakan manusia tuh punya wadah uang 30 juta, tapi pengennya 3 miliar. Jadi begitu resikonya udah nembus 30 juta, maksa. Karena mikirnya 3 miliarnya itu, nggak mikir yang 30 juta itu. Akhirnya apa? Energi ketakutan disimpan terus, lama-lama meledak itu. Nah, pertanyaannya, apakah itu hidup yang lo pengen? Yes, betul. Untuk resiko itu tiap tahun lo ambil, atau kalau kayak gue 7,5 aja ya udah, kan sisanya gue bisa kerja ngapain aja kan, ngelakuin apa yang gue pengen gitu kan. Itu kalau seandainya alokasi aset kita itu adalah 80% obligasi negara, 20% saham, which is kalau aku punya 1 miliar, 800 juta fixed rate tuh, 20% saham. Nah, itu memang terlihat bahwa return kita rendah, 1,4% doang. Yang kalau kebalikannya 80% saham, 20% fixed rate, kita bisa dapat 3 kali lipatnya almost, atau 2,5 kali lipat, 3,7%. But we know market is unpredictable. Seketika indeks MSCI mengeluarkan status pengawasan untuk Indonesia, kita koreksi, kemudian Trump tiba-tiba mengumumkan perang, market koreksi. Nah, bagaimana return dari Januari sampai Februari? Ini 2 bulan. 2 bulan. Kalau seandainya 80% itu kita masuk ke saham, 20% obligasi. Kita minus 3,8%. Tapi dengan fixed rate, bantalan kita, kalau kita putar 800 juta di fixed rate, 20% di saham, itu hanya minus 0,9%. Is it a problem?